namanya sudah disebut-sebut dari tadi, tapi wajahnya belum muncul. Hanya dicuplikan berita tadi. Cuplikan berita aja. Selamat pagi. Pagi Pak Anzo. Pagi Pak Ibu. Halo Pak Haji, gimana kemarin ikut penjaringan partai lain begitu? Ya cukup apresiasi kepada Demokrat dan PDIP ya, karena begitu bagus, banyak akademisi, kemudian cara tesnya juga kebanyakan isian di PDIP, psikotes lah. Abang sebagai pribadi atau mewakili partai juga? Secara pribadi, tapi kami sudah izin sama Ketua Umum Partai. Ketemu Mas Sandi juga dia? Ketemu, duet terus ini. Duet atau saling bersaing ya? Oh enggak, kita udah kita udah sepakat, kedepannya kayak apa udah sepakat gitu. Sepakat? Apa maksudnya itu? Sepakat kedepannya kayak apa? Iya, kita kan sekarang sosialisasi tentang kita ya, sendiri-sendiri. Namun kemudian kita yakin nanti di tingkat nasionalnya akan mempunyai satu kesepakatan untuk bagaimana menghadapi proses pilkada ini, menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Masih abstrak nih kayaknya. Masih abstrak. Baik yang dirahasiakan. Tapi Pak Haji Lulung pribadi ya, mewakili. Kalau Mas Sandiaga kan jelas mewakili Gerindra begitu. Bang Haji Lulung ini targetnya jadi gubernur atau wakil? Saya apa saja. Nanti kalau dinilai sama koalisi ya, terjadi koalisi apa saja saya siap maju. Apa saja? Ya. Tapi cagup dan cagup siap. Kalau saya tadi nanya ke Mas Sandi, yang lebih unggul antara dirinya dan juga Pak Ahok itu soal mengatasi harga pangan. Kalau Pak Haji Lulung apakah sudah punya rahasia khusus ini? Kira-kira untuk lawan Ahok ini unggulan saya di mana? Iya, saya punya pengalaman 7 tahun. Tentunya saya melihat lebih kepentingan pada masyarakat. Masyarakat adalah masyarakat membayar wajib pajak. Tentunya masyarakat setiap setahun itu 2 kali melakukan kelompok-kelompok kerja, ya, kelompok-kelompok kerja yang menghasilkan sebuah program kerja di lingkungannya itu masing-masing. Oleh karenanya ini kemudian dimasukkan dalam musrembang dan hasilnya menjadi program di musrembang. Kemudian selama 7 tahun saya di sana itu tidak berjalan, 1 tahun anggaran berjalan. Oleh karenanya saya fokus kepada persoalan program berbasis masyarakat lingkungan. Tapi sudah sering turun ke bawah? Ya insya Allah. Turun ke bawah. Insya Allah saya sudah seperti yang lain lah, bukan saya saja. Reaksi masyarakat? Oh antusias. Antusias karena banyak ingin foto bareng ya Bang? Itu yang pertama. Kedua, karena yang diundang RT RW, kita dialog lah tentang hasil-hasil musrembang yang memang musrembang yang tidak pernah berjalan. Kadang-kadang begini, kadang-kadang diusulkan oleh RW dan RT atau tokoh masyarakat dalam kelompok-kelompok kerjanya. Ini kadang-kadang contoh misalkan ada saluran air di RT sekian, RW sekian, kelurahan anu ya. Ini 1 tahun dianggarkan biasanya tidak berjalan. Kenapa? Nomenklaturnya masih ada, terus angkanya udah hilang. Kalau sampai tingkat kecamatan itu masih ada, di wali kota biasanya udah hilang. Sampai ke balai kota, kemudian baru kepada kami. Kalau saja masyarakatnya itu proaktif, karena tadi saya katakan setahun 2 kali ada anggaran penetapan, ada anggaran perubahan. Di anggaran perubahan itu mereka punya kesempatan. Kemudian mereka lapor kepada kami karena misalkan ya ini terkait dengan SKPD-nya PUAR atau PU jalan. Abang, kita nggak bicara terlalu teknis ya Bang dalam hal ini ya. karena mungkin waktunya juga singkat begitu. Tapi yang jelas gini Bang, kalau tadi Mas Sandi itu jualannya adalah mampu mengendalikan harga pangan misalnya untuk di Jakarta. Kalau Abang jualannya apa? Iya tadi berbasis masyarakat lingkungan, karena masyarakat punya satu komitmen untuk melakukan percepatan pembangunan di DKI Jakarta. Tapi kan Ahok sudah melakukan itu Bang. Oh tidak, artinya begini, semua itu dari tahun ke tahun orang melakukan itu. Menurut Anda Ahok belum melakukan itu sama sekali? Sudah, cuman saya bilang tadi tidak maksimal. Jadi yang tadi saya bilang itu kan nggak boleh teknis. Tadi saya cerita, teknis. Karena ini berhenti di jalan, tidak berjalan sesuai tahun anggaran berjalan. Harusnya
Ini harus tetap 1 tahun berjalan. Oke. Untuk menarik hati masyarakat, Pak Fahri, ini kan tidak hanya cukup popularitas saja seperti Bang Haji Lulung, tidak cukup hanya kemampuan misalnya memiliki latar belakang bisa mengendalikan ekonomi begitu. Apa sih yang bisa menarik hati masyarakat Jakarta kalau dibandingkan dengan petahana yang ada sekarang? Ya, memang kemunculan Ahok itu merubah hampir secara radikal ya asumsi-asumsi yang berkembang sebelumnya gitu. Jadi hipotesa-hipotesa kita tentang pemimpin Jakarta yang ideal itu langsung berubah gitu. Ahok susah kita definisikan kan, dia apakah dia adalah seorang pemimpin tegas, apakah dia seorang administrator, apakah dia adalah seorang populer gitu. Walaupun di beberapa kesempatan bicaranya pun ya, di luar dari kata-kata yang sopan gitu. Dia muncul secara tidak sengaja. Dia terangkat itu karena Jokowi gitu. Nah, tipe khasnya dia baru muncul setelah dia memimpin secara langsung di situ gitu. Ini yang saya katakan agak buyar ya. Kalau sekarang hipotesa-hipotesa yang berkembang sebelumnya gitu, atau asumsi-asumsi yang berkembang sebelumnya gitu. Dulu ya, misalnya kalau yang sebelumnya kita lihat parameternya itu adalah Ali Sadikin gitu. Lalu kemudian Sutioso itu berusaha untuk meniru-niru Ali Sadikin gitu. Berhasil atau tidak? Lalu kemudian muncul Bowo ya, Fauzi Bowo. Fauzi Bowo dia lebih memperlihatkan diri sebagai seorang teknokrat gitu. Tiba-tiba kemudian muncul Ahok yang susah kita kategorikan antara tiga tokoh yang sebelumnya itu gitu. Nah, jadi pemimpin Jakarta yang akan datang itu, saya setuju dengan Anda, bukan hanya popularitas gitu, tetapi juga ya kemampuan delivery gitu. Nah, yang terpenting sebenarnya ini yang membuat Ahok ya kelihatannya menonjol adalah kebersihan gitu. Kebersihan apa nih? Bersih ya, at least dia mencitrakan diri sebagai orang yang bersih, tidak korup ya. Kebersihan kata-kata gitu. Perlu nggak? Kebersihan kata-kata sangat perlu kalau buat saya ya, tentang itu gitu. Nah, sekarang antara kebersihan kata-kata dengan bersih dari noda korupsi, setidak-tidaknya yang dia mengasumsikan diri dan orang percaya itu tidak match gitu. Jadi walaupun dia ngomong keras gitu, ngomong tidak sopan, dia ngomong tidak sopan gitu, tetapi sepanjang dia dipersepsikan bersih oleh publik, dia accepted gitu. Kuncinya kebersihan dari Ahok, kebersihan. Bang, Lulung setuju? Yes. Ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Analoginya adalah kenapa reklamasi di moratorium. Ada hal-hal kalau bersih, pemerintah bertindak jelas menggunakan regulasi. Moratorium reklamasi ini adalah satu tanda orang yang tidak bersih. Kenapa? Karena ada 3 undang-undang yang dilewati, kemudian yang paling signifikan, minta maaf ya, saya tidak mau sebenarnya menyebut Ahok lagi. Ada yang sangat signifikan, Pak Gubernur kita terjun bebas ketika masalah pembahasan zonasi tata ruang, perda tata ruang dan zonasi, dia masukkan tambahan kontribusi 15%. Dan dia katakan DPRD menolak 15% saya masukkan sebagai tambahan kontribusi, kemudian diturunkan. Orang ini ngerti atau tidak? Karena ada 2 yang menjadi aturan itu. Yang pertama adalah kewajiban, yang kedua adalah kontribusi. Ini regulasinya dari Bappenas. Kemudian apa tambahan kontribusi? Tambahan kontribusi nggak dikenal di hukum negara Indonesia, walaupun di peraturan daerah itu. Nah, sekarang itu ada temuan tambahan kontribusi yang dilakukan oleh saudara gubernur. Kemudian ini jadi permasalahan hukum. Saya melihat dan apresiasi nih ya, Pak Agus Raharjo mengatakan ini apa kontribusi, ada perjanjian apa
kalau ini tidak transparan, wah ini sangat luar biasa. Transparan masih tanda tanya. Tapi kalau dikembalikan lagi ke uji kepatutan, apakah calon-calon ini juga bersih? Sama seperti halnya yang dikatakan Prof. Fahri tadi dengan calon petahana. Sesaat lagi Mbak Haji dulu menjawab. Tetaplah bersama kami. Menarik hati masyarakat, Pak Fahri. Ini kan tidak hanya cukup popularitas saja seperti Bang Haji Lulung, tidak cukup hanya kemampuan misalnya memiliki latar belakang bisa mengendalikan ekonomi begitu. Apa sih yang bisa menarik hati masyarakat Jakarta kalau dibandingkan dengan petahana yang ada sekarang? Iya, memang kemunculan Ahok itu merubah hampir secara radikal ya asumsi-asumsi yang berkembang sebelumnya gitu. Jadi hipotesa-hipotesa kita tentang pemimpin Jakarta yang ideal itu langsung berubah gitu. Ahok susah kita definisikan kan dia, apakah dia adalah seorang pemimpin tegas, apakah dia seorang administrator, apakah dia adalah seorang populer gitu. Walaupun di beberapa kesempatan bicaranya pun ya, di luar dari kata-kata yang sopan gitu. Dia muncul secara tidak sengaja. Dia terangkat itu karena Jokowi gitu. Nah, tipe khasnya dia baru muncul setelah dia memimpin secara langsung di situ gitu. Ini yang saya katakan agak buyar ya. Kalau sekarang hipotesa-hipotesa yang berkembang sebelumnya gitu, atau asumsi-asumsi yang berkembang sebelumnya gitu. Dulu ya, misalnya kalau yang sebelumnya kita lihat parameternya itu adalah Ali Sadikin gitu. Lalu kemudian Sutioso itu berusaha untuk meniru-niru Ali Sadikin gitu. Berhasil atau tidak? Lalu kemudian muncul namanya sudah disebut-sebut dari tadi, tapi wajahnya belum muncul. Hanya dicuplikan berita tadi. Cuplikan berita aja. Selamat pagi. Pagi Pak Anzo. Pagi. Halo Bang Haji, gimana kemarin ikut penjaringan partai lain begitu? Ya cukup apresiasi kepada Demokrat dan PDIP ya, karena begitu bagus, banyak akademisi, kemudian cara tesnya juga kebanyakan isian di PDIP, psikotes lah. Abang sebagai pribadi atau mewakili partai juga? Secara pribadi. Tapi kami sudah izin sama Ketua Umum partai. Ketemu Mas Sandi juga dia? Ketemu. Duet terus ini. Duet atau saling bersaing ya? Oh enggak, kita udah kita udah sepakat ke depannya kayak apa, udah sepakat gitu. Sepakat apa maksudnya itu? Sepakat ke depannya kayak apa? Iya, kita kan sekarang sosialisasi tentang kita ya, sendiri-sendiri. Namun kemudian kita yakin nanti di tingkat nasionalnya akan mempunyai satu kesepakatan untuk bagaimana menghadapi proses pilkada ini, menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Masih abstrak nih kayaknya. Masih abstrak. Baik yang dirahasiakan. Tapi Pak Haji Lulung pribadi ya mewakili. Kalau Mas Sandiaga kan jelas mewakili Gerindra begitu. Bang Haji Lulung ini targetnya jadi gubernur atau wakil? Saya apa saja. Nanti kalau dinilai sama koalisi ya, terjadi koalisi apa saja saya siap. Apa saja? Ya. Tapi cagup dan cagup siap. Kalau saya tadi nanya ke Mas Sandi, yang lebih unggul antara dirinya dan juga Pak Ahok itu soal mengatasi harga pangan. Kalau Pak Haji Lulung apakah sudah punya rahasia khusus ini? Kira-kira untuk lawan Ahok ini unggulan saya di mana? Iya, saya punya pengalaman 7 tahun. Tentunya saya melihat lebih kepentingan pada masyarakat. Masyarakat adalah masyarakat membayar wajib pajak. Tentunya masyarakat setiap setahun itu 2 kali melakukan kelompok-kelompok kerja, ya, kelompok-kelompok kerja yang menghasilkan sebuah program kerja di lingkungannya itu masing-masing. Oleh karenanya ini kemudian dimasukkan dalam Musrembang dan hasilnya menjadi program di Musrembang. Kemudian selama 7 tahun saya di sana itu tidak berjalan, 1 tahun anggaran berjalan. Oleh karenanya saya fokus kepada persoalan program berbasis masyarakat lingkungan. Tapi sudah sering turun ke bawah? Ya insya Allah. Insya Allah saya sudah seperti yang lain lah, bukan saya saja. Reaksi masyarakat? Oh antusias.
Antusias karena banyak ingin foto bareng ya, Bang? Itu yang pertama. Kedua, karena yang diundang RT RW, kita dialog lah tentang hasil-hasil musrembang yang memang musrembang yang tidak pernah berjalan. Kadang-kadang begini, kadang-kadang diusulkan oleh RW dan RT atau tokoh masyarakat dalam kelompok-kelompok kerjanya. Ini kadang-kadang contoh misalkan ada saluran air di RT sekian, RW sekian, kelurahan anu ya. Ini 1 tahun dianggarkan biasanya tidak berjalan. Kenapa? Nomenklaturnya masih ada, terus angkanya udah hilang. Kalau sampai tingkat kecamatan itu masih ada, di wali kota biasanya udah hilang. Sampai ke balai kota, kemudian baru kepada kami. Kalau saja masyarakatnya itu proaktif, karena tadi saya katakan setahun 2 kali ada anggaran penetapan, ada anggaran perubahan. Di anggaran perubahan itu mereka punya kesempatan. Kemudian mereka lapor kepada kami karena misalkan ya ini terkait dengan SKPD-nya PUAR atau PU jalan. Abang, kita nggak bicara terlalu teknis ya Bang dalam hal ini ya. karena mungkin waktunya juga singkat begitu. Tapi yang jelas gini Bang, kalau tadi Mas Sandi itu jualannya adalah mampu mengendalikan harga pangan misalnya untuk di Jakarta. Kalau Abang jualannya apa? Iya tadi berbasis masyarakat tunggungan, karena masyarakat punya satu komitmen untuk melakukan percepatan pembangunan di DKI Jakarta. Tapi kan Ahok sudah melakukan itu Bang. Oh tidak, artinya begini, semua itu dari tahun ke tahun orang melakukan itu. Menurut Anda Ahok belum melakukan itu sama sekali? Sudah, cuman saya bilang tadi tidak maksimal. Jadi yang tadi saya bilang itu kan nggak boleh teknis. Tadi saya cerita itu teknis, karena ini berhenti di jalan, tidak berjalan sesuai tahun anggaran berjalan. Harusnya ini harus tetap 1 tahun berjalan. Untuk Bowo ya, Fauzi Bowo, dia lebih memperlihatkan diri sebagai seorang teknokrat gitu. Tiba-tiba kemudian muncul Ahok yang susah kita kategorikan antara 3 tokoh yang sebelumnya itu gitu. Nah, jadi pemimpin Jakarta yang akan datang itu saya setuju dengan Anda, bukan hanya popularitas gitu, tetapi juga ya kemampuan delivery gitu. Nah, yang terpenting sebenarnya ini yang membuat Ahok ya kelihatannya menonjol adalah kebersihan. Gitu. Kebersihan apa nih? Bersih ya, at least dia mencitrakan diri sebagai orang yang bersih. Tidak korup. Ya. Kebersihan kata-kata perlu nggak? Kebersihan kata-kata sangat perlu. Kalau buat saya ya. Tentang itu gitu. Nah, sekarang antara kebersihan kata-kata dengan bersih dari noda korupsi, setidak-tidaknya yang dia mengasumsikan diri dan orang percaya itu tidak match. Gitu. Jadi walaupun dia ngomong keras gitu, ngomong tidak sopan, dia ngomong tidak sopan gitu. Tetapi sepanjang dia dipersepsikan bersih oleh publik, dia accepted gitu. Kuncinya kebersihan dari Ahok, kebersihan. Bang, lu setuju? Yes. Ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Analoginya adalah kenapa